Kerja keras ini adalah menggambarkan kecintaan kita pada Indonesia. Jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Ayo, tanah air Indonesia ini adalah tanah air kita semua. Bukannya dibagi sama rata ya, tapi tanah air ini adalah milik untuk kita bisa karyakan dan bisa menghasilkan manfaat bagi rakyat Indonesia. Ini bukan tanah hanya sekelompok berdasarkan suku, agama, bukan berdasarkan suatu hal-hal yang sifatnya adalah apa yang disebut di sini adalah golongan, namun ini adalah merupakan tanah kita bersama, di mana seluruh rakyat Indonesia patut untuk mendapatkan manfaat dalam bentuk pengelolaan dan pemanfaatan aset yang maksimal untuk kembali menjadi kesejahteraan rakyat. Saya rasa banyak kementerian, lembaga dan pemerintah daerah meminta anggaran, namun kualitas belanjanya belum tentu mencerminkan kualitas yang maksimal. Maka Presiden waktu itu juga menyampaikan tolong dilihat secara detail kualitas belanjanya. Banyak belanja habis untuk berbagai aktivitas yang tidak langsung dirasakan manfaat bagi masyarakat atau tidak berpengaruh terhadap ekonomi. Ini yang perlu kita waspadai. Yang paling besar, fungsi pendidikan 20% itu 665 triliun sendiri. Perlindungan sosial 496 triliun, infrastruktur 423 triliun, kesehatan 187 triliun. Kalau kita lihat pendidikan, kesehatan dan belanja sosial itu langsung ke manusia Indonesia yang menikmati. Oleh karena itu mayoritas dari APBN memang untuk manfaat masyarakat, sedangkan yang lain adalah untuk membangun infrastruktur untuk mendorong dan menopang berkembangnya ekonomi. Ketahanan pangan Ibu Kota Nusantara dalam hal ini untuk tahun 2024 anggarannya 40,6 triliun. Nah, untuk Kementerian ATR, APBN yang disediakan mungkin untuk diberikan di sini selama 3 tahun berturut-turut, karena ada Bapak Menteri baru, bahwa tahun 2021 anggaran untuk Kementerian ATR BPR adalah 8,51 triliun. Realisasi penggunaannya adalah 7,72 triliun. Dari 8,51 PNBP, di mana ATR cukup memiliki sumber PNBP yang cukup besar, mendekati atau sekitar 2 triliun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Salam Rahayu. Pak Menteri atau Mas Menteri, dulu saya kenal Mas Ahaye itu masih mahasiswa soalnya, jadi sekarang sudah menjadi, beliau jadi ketua partai dan Pak Menteri. Yang saya hormati dan selamat atas penugasan baru yang pasti sangat penting bagi Republik Indonesia, Pak Wamen dan seluruh jajaran dari Menteri ATR serta hadirin yang saya hormati. Terima kasih undangannya pada hari ini yang begitu besar. Saya yakin ini juga merupakan satu waktu yang sangat penting untuk konsolidasi. Saya diminta untuk memaparkan mengenai kondisi perekonomian dan tentu bagaimana APBN dapat mendukung berbagai kebijakan di bidang agraria dan tata ruang yang merupakan salah satu kunci sangat penting di dalam investasi dan perekonomian serta untuk keadilan masyarakat. Kami memulai, dan sebetulnya juga karena baru kembali dari G20, jadi sedikit oleh-oleh Mas Ahaye untuk juga semua teman-teman. Kita tahu bahwa kondisi perekonomian dunia
saat ini tahun 2024 masih diprediksikan dalam kondisi yang relatif lemah. Kita selalu mengatakan kondisi dunia tidak baik-baik saja karena memang ada alasannya. Alasan yang pertama adalah semenjak pandemi COVID terjadi perlemahan perekonomian dunia karena sesudah pandemi COVID di mana ekonomi dunia mengalami kontraksi, diharapkan waktu itu ada pemulihan yang kuat dan terus berkelanjutan. Yang terjadi sesudah pandemi karena ada pengaruh pandemi yang disebut scarring effect atau efek mendalam luka dari pandemi itu, maka pemulihan tidak berjalan secara seimbang, bahkan kombinasi pandemi plus geopolitik, peperangan di Ukraina telah menyebabkan meningkatnya harga-harga pangan dan energi. Ini mendorong inflasi yang tinggi di negara-negara maju yang biasanya inflasinya itu di bawah 2% atau bahkan di Eropa itu sempat 0%, di Jepang itu negatif inflasi atau sering disebut deflasi. Dengan adanya kombinasi dari kenaikan harga pangan, kenaikan harga energi, dan juga disrupsi rantai pasok, inflasi terjadi di berbagai negara maju yang kemudian direspons dengan kenaikan suku bunga atau kebijakan suku bunga dari bank sentralnya. Kenaikan suku bunganya itu nggak kecil-kecil, nggak 1/4%, 0,5%, kenaikannya itu 5% atau 500 basis poin. Ini menjadi shock baru bagi perekonomian dunia, sehingga kalau negara maju saja sekarang suku bunganya di atas 5%, menyebabkan tightening liquidities atau likuiditas yang mengetat, dan capital modal itu cenderung kemudian keluar karena seperti menyedot dari capital itu dari negara-negara berkembang dan negara emerging. Inilah yang menyebabkan banyak negara berkembang kemudian mengalami tekanan dari mata uangnya, dan yang lebih rumit lagi banyak di antara mereka yang kondisi fiskalnya tidak sehat. Tidak sehatnya karena sebelum pandemi mungkin sudah tidak sehat, ditambah dengan pandemi. Pada saat pandemi itu APBN atau fiskal bekerja luar biasa keras, menyebabkan sebagian cukup besar 52% dari negara-negara berkembang dan negara emerging sekarang terlibat atau berada di dalam kondisi fiskal yang sakit atau tidak sehat. Inilah situasi dunia yang tidak baik-baik saja. Higher for longer yang tadi saya sampaikan itu adalah bukan pertumbuhan ekonomi, tapi suku bunga yang meningkat dan tetap tinggi sampai tahun 2024, menyebabkan investasi tertekan, capital outflow. Di sisi lain, dunia juga dihadapkan pada tantangan perubahan iklim. Ini mungkin untuk tata ruang nanti akan terasa sekali karena perubahan iklim salah satu bentuknya tentu bencana alam, termasuk kenaikan dari surface atau permukaan air laut dan menimbulkan abrasi yang pasti akan menentukan banyak sekali tata ruang pada pantai di Indonesia atau lahan-lahan yang langsung berhadapan dengan pantai. Tekanan geopolitik dan fragmentasi dunia juga menyebabkan dunia menjadi lebih kompleks. Perdagangan tidak lagi lancar dan investasi makin sulit untuk ditingkatkan karena tadi selain suku bunga tinggi juga orang melakukan investasi dengan pertimbangan apakah mereka berasal dari negara yang teman saya atau bukan teman saya. Sehingga muncul policy yang disebut friendshoring, yaitu kalau investasi ya di tempat-tempat yang dianggap teman, karena kalau hasil investasinya produknya berada di tempat yang salah, mereka akan menghadapi berbagai kebijakan halangan perdagangan. Situasi inilah yang kemudian menyebabkan pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2024 cenderung melemah.
Dan inflasi meskipun mulai menurun namun masih relatif tinggi. Indonesia alhamdulillah dalam situasi yang pertumbuhannya relatif stabil cukup tinggi, inflasi kita relatif rendah. Inilah yang menjadi, terima kasih, yang menjadi salah satu penopang dari kinerja perekonomian Indonesia. Tentu itu adalah hasil dari berbagai langkah kebijakan. Dari kegiatan disrupsi dan kondisi global yang tidak mudah, di seluruh dunia sekarang kegiatan manufaktur cenderung mengalami kondisi kontraksi. 47,6% negara-negara yang disurvei ini PMI atau manufacturing index, product manufacturing index mereka di zona kontraksi. Di bawah 50 itu artinya kegiatan manufaktur mereka menurun, dan ini terjadi di 47,6% dari negara. Negara mana saja? Eropa paling banyak terhantam. Jerman yang biasanya manufaktur sektornya adalah yang kuat, dia mengalami kontraksi karena masalah harga energi naik, perang Ukraina yang ada di dalam bordernya. Perancis mengalami hal yang sama, Italia, Inggris, Jepang, Thailand, Malaysia, Kanada, dan Australia. Ini adalah kontraksi PMI yang sudah beberapa bulan berturut-turut, jadi tidak hanya 1 bulan kemudian naik. 9,5% dalam hal ini adalah dalam situasi yang recover, artinya yang tadinya dia kontraksi dia mulai recover, dan 42,9% adalah yang mengalami ekspansi. Ini artinya indeksnya di atas 50. Di antara di 42,9 ini Indonesia ada di situ. Jadi kita termasuk yang masih bisa mempertahankan aktivitas manufaktur. Jangan lupa manufaktur itu penting sekali karena dia create job dan dia adalah sektor pembayar pajak terbesar untuk Indonesia. Jadi kalau manufaktur sektor kita tidak sehat, maka penerimaan negara tidak sehat, maka program-program pemerintah yang lain yang sangat membutuhkan dukungan APBN juga tidak akan bisa jalan. Nah, situasi yang lemah di dunia dan cenderung bergolak, Indonesia dalam situasi pertumbuhan ekonominya stabil dan resilient atau bertahan 5% selama 2 tahun atau 4 kuartal berturut-turut. Ini adalah sesuatu yang luar biasa, karena jangan lupa ini tidak terjadi dalam suasana dunia biasa-biasa saja. Pertumbuhan ini sangat ditentukan oleh tadi investasi. Investasi ditentukan oleh suku bunga. Suku bunganya melonjak sampai 500 basis point. Tentu ini menunjukkan bahwa Indonesia mampu untuk bertahan dari gejolak dan shock yang sangat besar. Semua sektor kita tumbuh cukup baik dan positif. Ini artinya perekonomian Indonesia bisa bertahan, dan sektor-sektor yang terhantam akibat pandemi juga sudah mulai pulih. Transportasi, hotel, restoran, itu semuanya jasa-jasa yang sudah cukup pulih secara sepenuhnya. Banyak negara dan banyak sektor di negara-negara lain itu akibat pandemi masih belum pulih sepenuhnya. Ini yang disebut tadi scarring effect. Ada orang menyebutnya long covid, itu untuk orang dari sisi kesehatan, tapi ekonomi juga banyak yang mengalami long covid, artinya dampaknya membebani dan belum bisa memulihkan secara penuh. Neraca perdagangan Indonesia menunjukkan tren yang tetap baik, surplus. Ini menggambarkan ekspor kita dikurangi import kita dalam posisi positif. Itu artinya balance atau keseimbangan perdagangan kita positif. Cadangan devisa masuk, karena kalau kita import berarti devisa kita keluar, kalau kita ekspor kita mendapatkan devisa. Cadangan devisa yang baik akan menopang stabilitas dari nilai tukar yang stabil, akan memberikan juga dampak terhadap inflasi dan kepastian dari usaha. Namun kita juga lihat bahwa neraca perdagangan yang positif itu tidak bisa kita anggap sebagai sesuatu yang akan konstan.
karena persaingan antar negara luar biasa sangat keras, dan juga dunia yang mengalami perlemahan akan menyebabkan ekspor kita juga melemah karena permintaan mereka terhadap barang-barang dan jasa Indonesia juga akan menurun. Ini yang harus kita waspadai. Kita lihat saja, dengan dunia yang melemah, komoditas harganya menurun sangat tajam. Batu bara turun hampir 60%, CPO kita turun sekitar 30%, dan ini mempengaruhi ekonomi, mempengaruhi APBN. Kalau kita masih bisa pesta demokrasi dan semua pertumbuhannya baik, berarti ini merupakan suatu hasil kebijakan dan kerja keras yang luar biasa. Kinerja dari pasar keuangan Indonesia juga tetap resilient. Tadi saya sebutkan suku bunga di negara maju itu seperti vacuum cleaner yang menyedot. Kita lihat di Indonesia, kita juga terkena kondisi pada tahun 2023 antara Agustus hingga Oktober. Itu capital outflow terjadi, itu yang di bawah tengah. Dan itu menekan berbagai hal. Ini yang menyebabkan kita akan terus berhati-hati. Saat ini Indonesia sudah mengalami capital inflow, baik mereka membeli saham maupun membeli surat berharga negara. Capital inflow dalam bentuk foreign direct investment, hal yang lain lagi yang perlu untuk tetap kita tingkatkan. Dengan stabilitas capital, maka nilai tukar kita relatif baik. Pertumbuhan ekonomi kita yang cukup baik ini telah menurunkan angka pengangguran dan angka kemiskinan. Jangan lupa bahwa kita bertujuan dan berkeinginan untuk tahun 2024 ini angka kemiskinan ekstrim, bukan kemiskinan headline yang di sini, itu untuk turun mendekati 0%. Ini kita sudah dapat momentumnya sesudah pandemi yang sempat naik kemudian mulai menurun lagi, dan kita perlu mengakselerasi agar pertumbuhan ekonomi bisa dirasakan pemerataannya. Pro growth, pro poor, ini karena tempatnya Pak AHY selalu begitu, pro growth, pro poor, dan pro job. Ini jadi growth kita meng-create job, makanya unemployment turun, dan growth kita juga menurunkan kemiskinan, makanya growth yang pro poor. Harus terus dijaga momentum kualitas dari pertumbuhan. Pertumbuhan ekonomi di seluruh kawasan kita cukup merata. Kita lihat berbagai kawasan Sumatera sekarang di 4,7 dan dalam posisi naik. Dengan selesainya banyak penggalan jalan tol utara selatan, diharapkan kegiatan investasi dan ekonomi. Kalimantan tentu juga meningkat. Selain proyek IKN, mereka juga mendapatkan manfaat dari commodity boom. Bali sudah recover, Pulau Jawa pertumbuhannya menjadi 5%, relatif sama dengan nasional. Sedangkan Sulawesi selalu tumbuh di atas 6%, dan Maluku meningkat karena adanya hilirisasi, serta Papua yang juga recover. Ini menggambarkan bahwa pertumbuhan disangga oleh semua kawasan di Indonesia. Kondisi makro yang baik, growth dan juga employment atau kesempatan kerja yang meningkat serta kemiskinan menurun biasanya membutuhkan dukungan APBN yang luar biasa. Banyak negara menggunakan APBN sebagai instrumen utama, namun kadang-kadang mereka kemudian menggunakannya terlalu berlebihan sehingga APBN-nya menjadi sakit. APBN itu seperti manusia, kalau dipakai berturut-turut dan berlebih-lebihan tanpa istirahat juga akan sakit. Kita perlu untuk terus menjaga karena perjalanan Republik ini masih sangat panjang. Kondisi fiskal kita alhamdulillah membaik. Sesudah bekerja luar biasa pada saat pandemi, maka konsolidasi fiskal, kalau di dalam fiskal, next slide, kita selalu akan dilihatkan dalam posisi bahwa sesudah dia bekerja keras, indikatornya defisitnya sangat dalam, kita harus memulihkan kembali. Karena kalau defisit
sangat besar terus-menerus pasti akan membebani APBN itu sendiri dalam bentuk tadi pembayaran bunga dan pembayaran utang itu sendiri. Oleh karena itu, waktu APBN bekerja extremely hard, yaitu pada saat COVID terjadi dan kita perlu untuk menopang karena semua orang berhenti bekerja, semuanya tinggal di rumah, pabrik tutup, jalan raya kosong, nggak ada instrumen apapun yang jalan kecuali APBN tadi. Jadi memang APBN mengangkat dan menarik kembali pada saat aktivitas ekonomi sedang melemah. Dan defisit kita pada tahun 2023 menurun tajam. Tadinya 6,1% pada tahun 2020, sekarang hanya 1,66% dari GDP. Terima kasih. Sehingga postur dari primary balance, yaitu akumulasi pendapatan dikurangi seluruh belanja kecuali pembayaran bunga utang, kita sudah positif di 0,44. Ini adalah surplus pertama semenjak terjadinya atau semenjak satu dekade yang lalu, yaitu 12 tahun yang lalu. Dulu saya di bawah Pak SBY, kerjaan saya juga harus membuat supaya fiscal balance-nya itu menjadi positif. Jadi sama pekerjaan Menteri Keuangan yang memang harus menjaga APBN menjadi instrumen yang sehat berkelanjutan. Perekonomian kita masih diperkirakan memiliki momentum pertumbuhan. Kita upayakan tetap dijaga di atas 5% atau bahkan lebih tinggi lagi. Namun ini perlu untuk diupayakan. Kalau kita lihat dari komponen permintaan, konsumsi kita yang masih di bawah 5% di 4,9, maka daya beli masyarakat perlu untuk terus dijaga karena konsumsi memberi kontribusi juga terhadap pertumbuhan ekonomi. Setiap kita berkonsumsi itu menimbulkan permintaan barang dan jasa, dan itu berarti ada kegiatan produksi yang terjadi dan ini menyebabkan terciptanya kesempatan kerja tadi. Nah, namun yang paling penting sebetulnya untuk mendukung dari pertumbuhan ekonomi adalah investasi. Investasi kita perlu dipulihkan untuk bisa tumbuh di atas 5% atau bahkan 6%. Kalau di dalam tabel ini namanya PMTB, pembentukan modal domestik bruto, itu yang menggambarkan mengenai jumlah investasi yang meningkat di Indonesia. Nah, APBN terus akan menjadi instrumen yang diandalkan sebagai shock absorber. Kalau terjadi shock, kita mengabsorb shock itu sehingga rakyat relatif tenang. Kalau terjadi shock itu dalam bentuk pukulan harga pangan yang naik, kita biasanya akan langsung memberikan bantuan. Harga energi naik, kita memberikan bantalan. Entah itu bantalannya subsidi atau jaring pengaman sosial. Atau kalau seperti dunia usaha yang mengalami shock COVID, waktu itu kita juga memberikan pemulihan ekonomi nasional. APBN juga sebagai alat untuk pembangunan, membuka daerah baru, melaksanakan kegiatan untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia, infrastruktur, dan juga untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. APBN instrumen publik, kalau di Kemenku kita sebutnya #uang kita. Karena bukannya uang kita itu uang kita di Kemenku, ini adalah uang seluruh rakyat Indonesia, dikumpulkan dan digunakan lagi secara akuntabel. Akuntabilitas selalu kita sampaikan di audit. Terus untuk menjaga APBN kuat dan sehat, maka 3 komponen penting. Penerimaan harus makin meningkat, makanya kita terus melakukan reform di bidang perpajakan. Spending better, yaitu belanja, kualitas belanja. Banyak kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah meminta anggaran, namun kualitas belanjanya belum tentu mencerminkan kualitas yang maksimal. Maka Presiden waktu itu juga menyampaikan tolong dilihat secara detail kualitas belanjanya. Banyak belanja habis untuk berbagai aktivitas yang tidak langsung dirasakan manfaat bagi masyarakat atau tidak berpengaruh terhadap ekonomi. Ini yang perlu kita waspadai.
Dan dari sisi ketiga adalah pembiayaan atau financing. Kita terus melakukan inovatif financing, termasuk menggunakan APBN sebagai alat katalis menarik private sector capital melalui public private partnership atau kerjasama antara pemerintah badan usaha. Nah, di bidang ini nanti ada hubungannya dengan Kementerian ATR, yaitu mengenai masalah pertanahan. APBN kita yang tadi saya sampaikan 2023 cukup baik, dan di 2024 kita akan terus menjaga untuk bisa mencapai berbagai indikator-indikator pembangunan. Tahun 2024 ini kita akan menjaga agar APBN mampu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan pemerataan dan perbaikan di bidang kesempatan kerja, kemiskinan, stunting. Belanja tahun 2024 menyangkut pendidikan yang paling besar. Fungsi pendidikan 20% itu 665 triliun sendiri. Perlindungan sosial 496 triliun, infrastruktur 423 triliun, kesehatan 187 triliun. Kalau kita lihat pendidikan, kesehatan, dan belanja sosial itu langsung ke manusia Indonesia yang menikmati. Oleh karena itu mayoritas dari APBN memang untuk manfaat masyarakat, sedangkan yang lain adalah untuk membangun infrastruktur untuk mendorong dan menopang berkembangnya ekonomi. Ketahanan pangan Ibu Kota Nusantara dalam hal ini untuk tahun 2024 anggarannya 40,6 triliun. Nah, untuk Kementerian ATR, APBN yang disediakan mungkin untuk diberikan di sini selama 3 tahun berturut-turut, karena ada Bapak Menteri baru, bahwa tahun 2021 anggaran untuk Kementerian ATR BPN adalah 8,51 triliun. Realisasi penggunaannya adalah 7,72 triliun. Dari 8,51 PNBP, di mana ATR cukup memiliki sumber PNBP yang cukup besar, mendekati atau sekitar 2 triliun. Itu 1,5 triliun, penggunaannya 1,3 triliun, itu yang garis kuning. Tahun 2022 anggaran 7,85 triliun. Ada beberapa anggaran kadang-kadang kita mengalami penurunan karena prioritas, sering kemudian Presiden minta supaya prioritas di bidang ini, dan itu kami biasanya minta seluruh kementerian lembaga untuk tetap menjaga ada bagian. Kalau Presiden meminta adanya prioritas baru, kita biasanya kemudian meminta direalokasikan. Tahun 2022 7,85 triliun dan realisasinya adalah 6,69 triliun atau 85%. Di sini PNBP-nya 1,93 triliun dan penggunaan PNBP-nya sebesar 1,8 triliun. Tahun lalu yang baru saja ditutup anggaran dari Kementerian ATR BPN 8,07 triliun dan penggunaannya realisasinya di 7,85 triliun atau 97,3%. Ini kenaikan dari penyerapan anggaran ya, karena kalau kita lihat tahun 2021 penyerapannya 90%, tahun 2022 85%, tahun 2023 naik ke 97%. Ini artinya belanja aja perlu untuk diperbaiki. Nggak nyari uang loh, belanja loh ya. Jadi ini adalah PR supaya saya harap di 2024 nanti juga bisa tidak hanya sekedar habis belanja yang berkualitas, dan itu memang biasanya tidak mudah. Kalau hanya sekedar menghabiskan belanja itu bisa, tapi membuat belanja yang berkualitas yang tadi pro job, pro pur, pro growth itu adalah suatu tantangan yang tidak mudah. Pagu anggaran untuk 2024 adalah 7,3 dan kita lihat terdiri dari rupiah murni dan PNBP. Saya berharap bahwa ini bisa diserap secara optimal. Belanja pegawainya di 2,5 triliun, belanja barangnya sangat besar 4,55 triliun, karena Kementerian ATR saya bayangkan memang pekerjaannya cukup banyak untuk traveling,
untuk membuat sertifikat, memeriksa tanah, mengukur, itu semua adalah belanja operasional. Tapi pertemuan segede ini juga termasuk belanja operasional. Kemudian belanja modalnya adalah 200, kalau yang ini nggak apa-apa karena Pak Menteri kan pengen harus ketemu sama semua stafnya, karena kalau nggak nanti nggak ketemu gimana, nggak bisa kerja yang baik kan. Jadi ada alasannya, asal jangan setiap bulan ada kayak gini ya. Nah, untuk kinerja Kementerian ATR dari sisi PNBP itu cukup baik, 2 triliun. Nggak banyak loh kementerian yang bisa mengumpulkan di atas 1 triliun, jadi 2 triliun itu bagus. Saya berharap ini bukan sebagai sumber penerimaan, namun ini menggambarkan quality services. Kalau Bapak dan Ibu sekalian memberikan pelayanan baik dari sisi sertifikasi tanah, dan di situ memang ada tarif untuk pemungutan, itu menggambarkan quality services, bukan keinginan kita untuk membebani masyarakat. Jadi saya harap ini akan menjadi sesuatu yang penting. Kenapa Kementerian ATR BPN itu penting sekali? Peranannya di dalam perekonomian kita. Indonesia ingin mencapai Indonesia maju, yaitu 2045. Mencapai 2045 tidak mungkin tanpa pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi membutuhkan produktivitas. Produktivitas itu bukan hanya manusia kerja menghasilkan sesuatu yang bagus, tapi aset-aset kita, lahan kita juga harus produktif. Saya sering menyampaikan bahwa di Indonesia ini orangnya kerja keras, asetnya leha-leha atau tidur. Nah, kita harus membangunkan dan make sure bahwa aset dan terutama tanah itu merupakan aset yang luar biasa penting di dalam mendorong kegiatan investasi. Saya mungkin tidak perlu harus membacakan Kementerian ATR apa tugasnya berdasarkan undang-undang, namun permasalahan lahan dan agraria merupakan persoalan yang luar biasa penting. Apakah membuat investasi di Indonesia itu menarik atau tidak menarik? Karena nggak mungkin investasi itu datang ke Indonesia terus dia tidak butuh tanah. Bahkan kalau dia bisnisnya bikin cloud itu ya, sepertinya cloud, dia tetap butuh tempat. Jadi at the end of the day, investasi hanya mau kalau dia tahu, can I have the location right and can I have certainty about that location. Lokasinya bener nggak? Dan lokasinya tuh pasti atau tidak, dan untuk mendapatkannya juga transparan dan kompetitif atau berliku-liku dan tidak pasti. Investor tidak suka ketidakpastian, diatur boleh, dipungut juga boleh, asal pasti dan jelas. Nah, ini yang perlu untuk kita tata. Kalau kita pungut terlalu tinggi juga mereka akan lihat negara lain. Jadi saya berharap teman-teman di Kementerian ATR BPN, yang Bapak dan Ibu sekalian lakukan itu menentukan denyut ekonomi Indonesia. Kerja dari ATR BPN akan menentukan reputasi Indonesia di seluruh dunia. Kalau makro fiskal tadi saya sudah bekerja dan membuat reputasi, saya ingin ATR BPN juga membuat reputasi yang hebat di seluruh dunia. Dan oleh karena itu kita perlu untuk memberikan kepastian hukum, making sure bahwa kita mampu untuk menciptakan sebuah tata ruang yang membuat kegiatan produktif itu menjadi melonjak dan mendukung pembangunan serta pemerataan. Ini tidak hanya menyangkut investasi, ini juga menyangkut kepastian dari banyak masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia yang tidak punya aset, atau kalau dia punya aset dan ternyata asetnya bodong, itu juga akan menimbulkan dampak terhadap kesejahteraan dan keadilan. Oleh karena itu, saya akan terus bersiap dan mendukung sepenuhnya Kementerian ATR BPN untuk bisa bekerja. Nah, berbagai hal program yang sudah diluncurkan seperti percepatan sertifikasi,
optimalisasi dari penerimaan negara melalui PNBP, sinergi dari kami ya di Kemenku sekarang ini dengan Kementerian ATR BPR. Kan Mas AHY baru pergi ke IKN melihat dibangun. Jangan lupa banyak lahan yang dimiliki pemerintah di Jakarta ini mau diapakan. Jadi kita mulai berpikir dan mulai bersinergi di dalam nanti pemanfaatan aset di dalam rangka pemindahan ibu kota negara. Ini sinergi di level teknis sudah sering dilakukan, kami berterima kasih, sangat bagus. Selama ini Kementerian ATR BPN juga banyak mendukung pada saat kita membangun proyek strategis nasional yang membutuhkan lahan dan kepastian, karena sering kita sudah menganggarkan tapi lahannya nggak bisa dibebaskan sehingga anggarannya menjadi tidak terserap tadi, sehingga balik lagi. Kecepatan dan kepastian menjadi sangat penting. Di bidang kelapa sawit kita juga sedang menata saat ini mengenai lahannya milik perkebunan mana sehingga mereka makin bisa dipastikan produksinya berapa dan kewajiban perpajakannya berapa, karena sawit termasuk salah satu penyumbang pajak yang sangat penting. Juga dari sisi sinergi pengurangan kemiskinan melalui program reform agraria, ini sangat-sangat penting. Banyak negara yang pertumbuhannya tinggi tapi kemudian memunculkan ketimpangan karena pertumbuhan tinggi hanya didrive oleh capital yang besar, rakyatnya tidak mengalami. Indonesia melakukan reform agraria dan ini motornya yang utama adalah Kementerian ATR BPN. Bapak dan Ibu sekalian adalah para pendekar yang mendeliver keadilan luar biasa. Jadi mohon, ini akan membuat kita bisa menjadi negara yang tetap tumbuh tinggi namun pemerataan dan kemiskinan turun. Kami berterima kasih bahwa Kementerian ATR BPN itu bekerja sama dengan Kementerian Keuangan untuk sertifikasi dari barang milik negara. Bayangkan, negara kita punya tanah tapi belum semuanya tersertifikasi. Saya dulu joke karena dulu istana negara itu juga belum disertifikat. Jadi saya takut kalau nanti keturunannya Dendels datang bilang itu istana punya saya gitu, ya kan? Alhamdulillah sudah barang-barang yang penting. Sekarang ini 90.618 dari nomor identifikasi dari aset negara, baru 69,7% tanah ini ya yang bersertifikat. Nah sisanya tahun ini nih Pak Menteri AHY, jadi kami mohon kalau bisa dikebut supaya akhir tahun ini seluruh barang milik negara terutama tanah bisa 100% bersertifikat. Targetnya banyak loh Bapak dan Ibu sekalian, jangan tepuk tangan dulu. 54.445 bidang tanah. Beneran ini? Kan boleh kan? 54.445 bidang tanah. Ya, bisa kan? Selesai nggak? Ya, gitu dong, seneng kita jadinya. Dan kita berharap kita bisa menyelesaikan program satu peta. Saya juga berterima kasih karena Menteri ATR BPN dan sekarang Pak Menteri yang sebelumnya menjadi Menko Polhukam. Kita itu bersinergi sangat baik untuk informasi mengenai data pengelolaan aset ex-BLBI. Ini kejadiannya krisis 97-98 waktu Bapak Presiden SBY, beliau menjadi presiden juga berusaha untuk mengembalikan aset BLBI. Sampai sekarang zaman Pak Jokowi kita coba untuk kembalikan aset-aset ini. Ada 43,5 juta meter persegi perolehan aset kita dari ex BLBI, dan kita juga dapat pengembalian 35,8 triliun. Ini masih kira-kira 30% dari utang BLBI yang sekitar 110 triliun. Nah,
Tentu saya berharap kita akan terus untuk bekerja sama membereskan berbagai aset BLBI ini untuk kemudian bisa dipastikan apakah digunakan untuk negara atau bahkan kadang kita bisa hibahkan ke daerah atau untuk tujuan yang lain. Peranan dari ATR BPN adalah sangat penting, dan saya dalam kesempatan yang baik ini di hadapan Bapak Ibu sekalian dan Pak Menteri AHY ingin berterima kasih bahwa seluruh program-program yang Kementerian Keuangan juga memiliki interest langsung terus bisa dilakukan, termasuk proyek strategis nasional. Di sini kita lihat bahwa proyek-proyek strategis nasional yang kecepatannya hanya sangat tergantung sering adalah dari pembebasan tanah dan konstruksinya, entah bendungan, entah jalan, entah berbagai hal yang lain. Itu hanya bisa infrastruktur yang tadi anggarannya 400 triliun lebih, itu biasanya juga sangat tergantung dari kecepatan dari pembebasan tanahnya. Oleh karena itu, ini adalah sebuah hasil karya yang sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa kita. Tanah air Indonesia ini adalah tanah air kita semua, bukannya dibagi sama rata ya, tapi tanah air ini adalah milik untuk kita bisa karyakan dan bisa menghasilkan manfaat bagi rakyat Indonesia. Ini bukan tanah hanya sekelompok berdasarkan suku, agama, bukan berdasarkan suatu hal-hal yang sifatnya adalah apa yang disebut di sini adalah golongan, namun ini adalah merupakan tanah kita bersama, di mana seluruh rakyat Indonesia patut untuk mendapatkan manfaat dalam bentuk pengelolaan dan pemanfaatan aset yang maksimal untuk kembali menjadi kesejahteraan rakyat. Saya rasa ini adalah pesan yang luar biasa penting. Sekali lagi saya ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh Kementerian ATR, BPR, dan Pak Menteri AHY atas kerjasama yang luar biasa. Kerja keras ini adalah menggambarkan kecintaan kita pada Indonesia. Jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Ayo kita bersama-sama bekerja untuk memberikan kontribusi positif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.